warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang Komunikasi politik. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu komunikasi politik, di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu Nama saya Irwan. nama saya Nabila Sayun, Nama saya Askar Pratayuni. Nama saya Farah Raisa. dan jangan lupa disimak ya guys. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman komunikasi politik. Komunikasi politik secara konseptual merupakan bagian integral dari ilmu komunikasi yang berkaitan langsung dengan proses kekuasaan dan kebijakan. Ia mencakup penyampaian pesan-pesan politik oleh komunikator kepada masyarakat dengan maksud untuk mempengaruhi opini publik, perilaku atau dukungan terhadap suatu kebijakan atau tokoh. Komunikasi politik yaitu memiliki 3 dimensi, yaitu ada dimensi informasi, dimensi kekuasaan, dan dimensi sosial. Terima kasih. Jadi di sini saya ingin menyebutkan tentang unsur-unsur komunikasi politik. Seperti halnya dengan disiplin komunikasi lainnya, komunikasi politik sebagai body of knowledge juga terdiri atas berbagai unsur, yakni yang pertama yaitu ada komunikator politik atau political communicator. Komunikasi politik ini merupakan individu atau institusi yang menyampaikan pesan politik seperti pemerintah, partai politik, calon legislatif, atau tokoh masyarakat. Yang kedua itu ada pesan politik atau political message. Ini merupakan isi atau makna yang ingin disampaikan kepada publik baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, yang ketiga yaitu ada media politik atau political media yang berperan sebagai jembatan antara elit dan publik dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya seperti media cetak, media elektronik, media online, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada sasaran politik. Sasaran politik disebut juga sebagai target politik, di mana target politik adalah masyarakat, di mana diharapkan masyarakat tersebut dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara pada partai atau kandidat dalam pemilu. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu ada pengaruh komunikasi politik dari komunikasi politik. Pengaruh komunikasi politik dari komunikasi politik ini adalah diharapkan dapat menciptakan pemahaman terhadap suatu pemerintah serta partai-partai politik, di mana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara dalam pemilu. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi komunikasi politik, itu ada 5 menurut MC Nair. Yang pertama itu menyampaikan informasi kepada publik, yaitu komunikasi politik berperan memberikan berbagai macam informasi kepada masyarakat tentang peristiwa, kebijakan, isu, dan dinamika politik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua itu menjadi saluran advokasi dalam sistem demokratis. Jadi media politik ini berfungsi sebagai perantara yang membantu menyebarkan program, kebijakan, dan pesan politik dari lembaga-lembaga politik agar dapat sampai kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Jadi komunikasi politik ini juga bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat, membantu mereka memahami arti konteks dan pentingnya fakta-fakta politik yang disampaikan. Lalu yang keempat itu menjalani sarana publikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang dimana menjadi media penghubung yang mempublikasikan informasi antara pemerintah, politik, dan masyarakat sehingga komunikasi kedua arah dapat terjalin dengan baik. Lalu yang kelima itu menjadi wadah pembahasan isu politik dan pembentukan opini publik. Komunikasi politik juga menyediakan ruang untuk menampung berbagai macam persoalan politik, mengolahnya menjadi bahan diskusi politik sehingga dapat membentuk opini publik serta mengembalikan hasil opini tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan macam-macam teori komunikasi politik. Yang pertama, teori halayak kepala batu. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu adalah makhluk rasional, aktif, dan selektif dalam menerima pesan. Mereka memilih pesan yang paling berguna untuk kebutuhan mereka dan kepuasan dirinya. Kedua, ada teori empati dan teori hemofili. Teori empati ini dikembangkan oleh Berlo dan Daniel Lerner, sedangkan teori hemofili dipenalkan oleh Everett M. Rogers dan
F. Shoemaker. Kedua teori ini merupakan penjelas dari paradigma interaksional Daniel Leonard. Teori empati adalah teori kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya dengan situasi orang lain sehingga dapat menyesuaikan sikap dan tindakannya. Teori hemofili, kemampuan seseorang berkomunikasi lebih mudah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan seperti bahasa, umur, gaya hidup, politik, dan lain-lainnya. Ketiga ada teori informasi dan teori non-verbal. Menurut B. Orby Fisher, teori ini memandang informasi sebagai cara mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi. Dalam komunikasi politik, informasi mencakup sikap politik, simbol, atribut partai, dan media politik, serta kehadiran kader. Teori ini menegaskan bahwa komunikasi politik juga terjadi melalui pesan non-verbal. Tamatlah sudah akhir sekali.